Selamat datang di channel Ibu Dirga. Kali ini kita akan kembali belajar menulis aksara Bali. Namun sebelum lanjut, silakan yang baru pertama kali ke channel ini silakan follow dulu, maksudnya subscribe dulu channel ini, follow Instagram dan baca artikelnya di sini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menulis pengangge suara. Pengangge suara yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah cara membuat pengangge suara O. Namanya adalah Taleng Tedong. Nah, jika kalian masih ingat tentang video cara membuat E, nah video kali ini merupakan lanjutannya. Nah, taleng juga sudah pernah saya buat videonya. Kalau taleng ini, nah sebelum masuk ke cara penulisan pengangge suara O, saya ajak kalian untuk mengingat kembali. Nah, taleng itu bentuknya seperti ini. Ini taleng untuk suara E. Kemudian tedong ini untuk suara, bentuknya di sini untuk suara A. Nah, jadi bentuk dari pengangge suara O itu adalah seperti ini. Buat dulu taleng, kemudian titik baru tedong. Nah, ini seperti itulah bentuk dari pengangge suara O. Nah, nanti di sini di titik-titiknya yang ini adalah aksara. Nah, sana aksaranya. Dia diapit oleh taleng, dan diapit oleh tedong. Sudah? Saya hapus lagi. Nah, yang ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita ke bagian cara menulis. Cara menulis, kalian ingat, buat dulu taleng. Ini namanya taleng tedong, gabungan dari taleng dan tedong. Kita buat dulu talengnya. Nah, taleng ini kan kayak bikin E itu kan di depan juga. Nah, kemudian baru tedongnya, tutupnya. Nah, kalau kalian bingung, ingat ini buka, ini nutupnya. Dah, itu di depannya, itu yang tedongnya di belakang. Nah, jika sudah, kita langsung ke membuat beberapa taleng tedong. Saya buat di sini di atas. Nah, udah, kita buat satu. Nah, kita buat lagi tedong. Nah, sudah. Kita di sini buat kita buat 3 aja ya. Nah, sudah. Itu cara menulisnya. Kemudian kita praktek ke bagian menulis di dalam sebuah kata. Misalnya ada kata toko. Nah, toko, kita buat pengangge suara di aksara toko. Pertama kita buat adalah, nah sama seperti bikin E, kita buat dulu talengnya. Ini dulu kita buat ya. Kenapa itu dulu dibuat? Kalau kalian bikin tanya dulu, nah ini E nya nanti kan di sini, di kecil nanti jadinya. Nah, itu salah ya. Kalian buat dulu ini talengnya dulu, buat taleng. Nah, saya ulang lagi. Kalian buat dulu taleng. Dah. Nah, jika sudah taleng, baru masuk ke tanya.
karena ini kan di tengah-tengah. Jangan dulu ini dibuat, jangan gini dibuatnya ya. Tanya sekarang buat. Nah udah, ini kan bacanya T, yang disuruh kan to. Nah biar mau bersuara O, ingat kasih penutupnya, ingat nih, jangan sampai dilupain ini sini. Kalau ini dilupain jadinya T bukan to ya. Ini kasih penutup to, nah udah jadi to, ingat ini udah suaranya O. Titik-titiknya ini aksara T di sini. Nah kalau nanti yang titik-titiknya ini kan bikin ko ya K yang titik-titiknya ini. Nah sudah, baru to. Sekarang bikin ko sama seperti sebelumnya, talengnya dulu buat, baru titik-titiknya ini, titik-titiknya itu K. Nah baru ingat penutupnya, ini baru bacanya toke ya. Ini toke bacanya karena belum isi penutup. Yang diminta toko, ingat turunin yang ini, ingat dijepit dia, dijepit oleh taleng dan tedong ya. Nah ini udah jadi toko. Tuh caranya. Kita buat lagi kata yang kedua. Ini kan sudah, misalnya nama orang, namanya siapa, Dono. Nah, misalnya ada temannya namanya Dono, kita bikin tulisan do dulu. Ingat kalau bikin do, ini dulu E nya, talengnya dulu buat ya, taleng. Kenapa taleng ya, ini karena ini pasti duluan taleng. Kalau aksaranya duluan nanti nggak cukup. Udah, kita bikin E dulu. Udah taleng, udah ini juga sudah. Kemudian baru yang ini titik-titiknya itu apa, ini aksara D nya, ini masuk sini. Nah baru D, ingat kalau hanya taleng aja ini suaranya E. Nah sekarang kasih tutupnya do. Nah kita bikin lagi sekarang no nya. Nah baru O. Nah ini sudah jadi dono. Kita buat lagi contoh yang lain, misalnya apa, kata lain misalnya Joko. Nah siapa tahu namanya Joko, Pak Joko. Nah bisa juga Joko. Pertama kita buat apa, bikin dulu talengnya, baru janya ini diapit atau dijepit oleh taleng dan tedong untuk bersuara O. Kemudian kita bikin lagi taleng, baru K. Nah, K ini dijepit oleh tedong lagi, jadinya Joko. Ini sudah jadi. Lagi satu aja contohnya, misalnya apa, Romo. Nah misalnya ada namanya Romo, kita pertama buat dulu apa, taleng, kemudian ra, tutup biar suaranya O, ro, kemudian taleng lagi, ma, ingat ro, ini baru rome, kita disuruh Romo, ingat tutupnya Romo. Nah ini sudah jadi Romo. Nah itu adalah cara membuat penganggis suara O, namanya taleng tedong, gabungan taleng dan tedong. Udah, saya ulang lagi. Ini adalah penganggis suara O, bunyinya untuk O kayak ini, toko, dono, joko, romo. Nah itu O semuanya. Ini nah bentuknya seperti ini, bentuknya. Ingat ada dua aksara, ada dua penganggis di depan sama di belakang. Kemudian cara menulisnya seperti ini dulu buat, baru ini dulu buat, baru aksaranya, baru tutup dengan tedong. Nih
nulisnya juga saya buatkan 3 contoh, silahkan kalian ikuti, atau lebih banyak lagi lebih bagus. Kemudian praktek nulisnya juga saya sudah buatkan. Ini misalnya toko, caranya seperti ini. Misalnya namanya Dono, silahkan seperti itu di bawahnya, Joko dan Romo. Nah, kalian bisa ikuti ini, atau kalian mau tambah lagi silakan. Nah, nanti semakin banyak kalian buat, semakin kalian cepat mengerti. Nah, untuk video tentang penganggih suara saya rasa sampai di sini dulu, karena saya sudah menjelaskan secara detail. Jika masih ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu video hari ini tentang cara membuat penganggih suara O. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.